Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Kalila dengan NIM 250031001. Di sini saya akan membuat video tugas yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bu Riza Wardelvi MPD. Nah, materi pertama yaitu tentang makharijul huruf. Nah, makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah saat kita mengucapkannya. Setiap huruf itu punya tempat keluar yang berbeda. Kalau salah tempat, maka bunyinya juga bisa salah. Nah, ada 5 tempat keluarnya huruf. Pertama yaitu rongga mulut, yang kedua tenggorokan, yang ketiga lidah, yang keempat bibir, dan yang kelima rongga hidung. Nah, rongga mulut ini tempat keluarnya huruf mad, yaitu seperti alif, waw, dan ya. Biasanya dibaca panjang. Nah, di tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bawah, atas, dan tengah. Di pangkal lidah, di lidah itu terbagi menjadi 3, yaitu pangkal lidah, tengah lidah, dan ujung lidah. Di bibir, itu ada di bibir bawah, dan kedua bibir dirapatkan dan bibir agak bulat. Sedangkan di rongga hidung, ada nun dan mim yang dibaca dengan dengung. Sifat huruf, sifat yang punya lawan dan sifat yang tidak punya lawan. Nah, sifat yang punya lawan itu terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu hams, yang kedua syiddah, yang ketiga istiqlah, yang keempat itbaq, dan yang kelima izlaq. Nah, sifat yang tidak punya lawan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu safir, yaitu desis. Yang kedua qalqalah, yaitu memantul. Dan yang ketiga li'in, yaitu lembut. Dan yang keempat inhiraaf. Nah, yang kelima yaitu takrir. Dan keenam tafashi. Ketujuh istiqalah. Dan yang kedelapan gunnah, yaitu dengung. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hukum huruf. Hukum huruf, yang pertama itu ada hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin memiliki 4 hukum, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ko, gol, ha, ain, hamzah. Nah, izhar dibaca jelas tanpa dengung. Contohnya seperti surat Yasin ayat 9. Famin kol fihim saddan, yaitu nun sukun bertemu dengan ko. Nah, ada idgham. Nah, idgham itu yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun, waw, lam, mim, ro, dan ya. Idgham adalah meleburkan nun, mati, atau tanwin ke huruf setelahnya. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, dan ya. Cara bacanya yaitu melebur dengan dengung. Seperti contoh surat Al-Harj ayat 6 yaitu min yasha, nun bertemu ya. Nah, idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro dan lam, dibaca dengan melebur tanpa dengung. Contohnya surat
Al-Kahfi ayat 2 yaitu bak baksan ladun, yaitu sa tanwin dan la. Terus ada iklab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Pengertiannya yaitu iklab itu mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim. Contohnya surat Al-Maidah ayat 39 yaitu min bah di nun bertemu ba. Nah, ada ikfa yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, ja, da, za, sa, shin, so, do, to, fa. Itu tuh dibaca dengan samar antara jelas dan dengung, yaitu contoh suratnya yaitu surat Nisa ayat 2 yang dimana ada juga ringkasan huruf yaitu izhar, idgham, iklab, dan ikfa. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang wakaf dan ibtida. Ibtida yaitu berarti memulai bacaan Al-Quran, baik memulai dari awal bacaan atau melanjutkan bacaan setelah berhenti. Contohnya memulai membaca surat Al-Baqarah dari awal atau melanjutkan bacaan setelah berhenti pada ayat sebelumnya. Wakaf. Wakaf yaitu sama dengan berhenti dalam membaca Al-Quran. Jenis wakaf yaitu ada 3. Yang pertama berhenti sempurna yaitu bacaan selesai. Yang kedua berhenti untuk mengambil nafas. Dan yang ketiga berhenti sejenak tanpa nafas yaitu saktah. Pembagian wakaf dan tandanya. Yang pertama yaitu wakaf iktikbar. Berhenti untuk latihan atau pengujian bacaan. Yang kedua, wakaf intikdar saktah, yaitu berhenti karena perbedaan pendapat ulama. Dan yang ketiga yaitu wakaf iktirar, yaitu berhenti karena terpaksa, napas habis, batuk, atau lupa. Dan yang keempat wakaf ikhtiar, yaitu berhenti sesuai pilihan dan aturan wakaf. Tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mim, wakaf lazim, harus berhenti. Yang kedua lam, la wasyal, tidak boleh berhenti. Dan yang ketiga yaitu jim, wakaf, jaiz, boleh berhenti atau lanjut. Yang keempat yaitu Allah, lebih baik berhenti. Dan yang kelima yaitu wasyal Allah, yaitu lebih baik lanjut. Dan yang keenam yaitu saktah, berhenti sejenak tanpa nafas. Dan yang terakhir yaitu mu'anakah, yaitu pilih salah satu tempat berhenti. Selanjutnya yaitu mat, kasar, dan mukra'atul huruf wal harakah. Pengertian mat secara bahasa berarti memanjang. Menurut istilah ilmu tajwid, mat adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf tertentu karena adanya huruf mat atau sebab lainnya. Huruf mat itu terbagi 3 yaitu alif yang didahului harakat fathah, dan yang kedua yaitu waw yang didahului harakat dhammah, dan yang ketiga yaitu ya yang didahului harakat kasrah. Ada macam-macam mat. Yang pertama mat tabi'i, mat yang dipanjangkan 2 harakat. Contohnya qala, ya qalu, kila. Yang kedua yaitu mat far'i, mat yang terjadi karena sebab hamzah atau sukun. Contohnya mat wajib muntasil, mat jaiz munfasil,
mat arid li sukun, dan mat lazim. Nah, tujuan mempelajari mat yaitu pertama membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, menjaga keindahan bacaan, menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua yaitu kasar. Pengertiannya yaitu secara bahasa berarti memendekkan. Dalam bacaan Al-Quran, kasar adalah membaca huruf mat dengan ukuran pendek atau tidak melebihkan panjang yang telah ditentukan. Fungsi kasar yaitu menjaga ketetapan panjang pendek bacaan, menghindari kesalahan tajwid, membantu pembaca membaca Al-Quran dengan benar. Nah, contoh kashar yaitu pada bacaan yang seharusnya dibaca pendek atau tidak memiliki sebab untuk dipanjangkan. Contohnya seperti ini. Nah, bacaan tersebut tidak boleh dipanjangkan melebihi ketentuan tajwid. Nah, yang keempat yaitu hubungan mat dan kashar. Mat dan kashar saling berkaitan. Mat digunakan untuk memanjangkan bacaan sesuai aturan, sedangkan kashar digunakan untuk menjaga agar bacaan tidak dipanjangkan secara berlebihan. Nah, ada juga muraqatul huruf wal harakah. Pengertiannya adalah berarti memelihara atau memperhatikan huruf dan harakat ketika membaca Al-Quran. Pembaca harus memperhatikan makhrajal huruf, tempat keluarnya huruf, sifat huruf, harakat, fathah, kasrah, dhammah, dan panjang pendeknya bacaan. Tujuan muqra'atul huruf wal harakah yaitu menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, menghindari perubahan makna, membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Nah, contoh muqarratul huruf wal harakah yaitu ha berbeda dengan ha ringan, shad berbeda dengan shin. Nah, ada juga memperhatikan harakat. Dan cara menerapkan mu'aratul huruf wal harakah yaitu pertama membaca sesuai makhrajal huruf, yang kedua memperhatikan sifat-sifat huruf, dan yang ketiga membaca harakat dengan tepat, dan yang keempat memperhatikan hukum tajwid, dan yang kelima berlatih membaca Al-Quran secara rutin dengan bimbingan guru. Baik, sekian itu materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.